ini kartu nikahnya ini istri saya, tapi kepengelolaannya tidak saya ya, pemanfaatnya tidak saya. Itu kan kayak gitu, Mbak. Ini kasihan desa yang berwilayah hutan, tetapi eksploitasi besar-besaran dilakukan oleh manfaatnya tidak ke masyarakat desa. Sangat disayangkan sekali ya. Karena ini pendamping harus hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat desa dimanapun kalian berada? Di sini saya Siska Dipurwanti. Sobat desa bisa manggil saya Siska. Nah, sekian lama kita tidak berjumpa dengan Ngopi Desa. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Ngopi Desa, ngopinya di sini. Nah, hari ini saya sudah dibersamai bersama bapak-bapak kece ini. Nah, Oh, bapak sih, Mas lah. oh, Mas. Nah, enaknya ini saya manggil apa? Bapak, Mas, atau Cak mungkin? Sayang boleh. Aduh, minta dipanggil sayang ini. Ya. Gak apa-apa deh. Cak saja lah, Cak. Oke, baiklah. Kalau gitu saya panggil Cak ya. Ya. Cak siapa? Cak Win. Cak Win. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Cak Win. Cak Win bisa memperkenalkan dirinya mungkin? Oke, saya koordinator pendamping TPP Kabupaten Malang. Oke, dari Kabupaten Malang. Bersama saya sebenarnya ini yang tamu inti nih. Oh, ini tamu inti ya? Namanya Cak Taufik. Oh, Cak Taufik. Cak Taufik Selamat boleh? malam. Oh, Malang, Cak. Boleh diperkenalkan lebih lanjut, Cak? Oke, terima kasih. Kebetulan ini tadi tanpa sengaja langsung didapuk menjadi narasumber Ya. tentang perhutanan sosial. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdul Rauf yang saat ini bertugas sebagai pendamping desa di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Bujon. Oke, nah di sini saya sudah dibersamai oleh kedua narasumber yang hebat pada hari ini. Nah, kalau kita bicara mengenai Malang itu pasti banyak sekali ya, Cak, potensi yang ada di Kabupaten Malang. Banyak sekali. Sangat banyak. Kemarin saya baru ke Malang, Cak. Terus? Ke pantai mana? Balekambang. Balekambang. Nah, di situ kemarin saya melakukan liburan. Nah, sayangnya saya tidak mengontak Cak Win. Jadi kita nggak bisa ngopi-ngopi santai ya, Cak, di Ya, sana. akhirnya kita rezekinya ngopi. Nah, akhirnya kita ngopi santai di Ngopi Desa. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai pendampingan terkait pendamping desa perihal perhutani sosial. Nah, kalau gitu kita langsung tanya aja ya. Ke siapa ini, Cak Win atau Cak Taufik? Cak Win dulu. Gini, jadi perhutanan sosial itu ini langsung ya, langsung. Mbak Siska kemarin ke Balekambang pasti lewat hutan kan? Nah, betul. Nah, ini salah satu potensi di Kabupaten Malang. Saya kira tidak hanya Kabupaten Malang, tapi kabupaten lain. Nah, di Kabupaten Malang kami dengan kelompok pendamping, beberapa kelompok pendamping itu menginisiasi isu-isu yang ini menjadi kebutuhan desa. Nah, saya mulai dari di bulan Juli itu momennya, momen gongnya di bulan Juli kita mengadakan bincang santai tentang perhutanan sosial. Loh, apa hubungannya sama pendamping desa gitu kan? Ya, pasti ada ya, Cak. Hubungannya adalah bahwa selama ini mindset kita termasuk Pak Kades, Pemdes, masyarakat, pendamping sendiri itu bahwa hutan itu milik siapa? Coba Mbak Siska. Hutan milik semua. Gimana? Nah, hutan selama ini milik rata-rata menganggap hutan ini miliknya perhutani. Oh, Padahal dalam posisi semua urusan kehutanan ini termasuk urusan publik yang harus dikawal oleh Republik Indonesia ini. Lah, apa hubungannya sama desa? Yang terjadi selama ini konsepnya sederhana. Selama ini pasti ada yang tanya, desamu berbatasan sama hutan ya, gitu ya. Iya ya. Ini ada yang aneh, nggak ada desa yang berbatasan sama hutan. Adanya adalah desa berbatasan sama desa lain, gitu kan? Iya. Nah, terus hutan apa? Masa jadi negara sendiri? Gitu. Artinya hutan ini berarti cocoknya adalah desa yang berwilayah hutan. Ini satu pertama. Ya, harus Soal nanti titik poin nih ya, titik Cak poin ya. ini dulu. Berarti desa
yang berwilayah hutan. Nah, desa yang berwilayah sungai, desa yang berwilayah macam-macam kan. Nah, itu wilayah dulu. Nah, ini jadi akhirnya saking keresahan saya, ada Cak Taufik, ada beberapa pendamping di Malang, kita minta ini gimana ini bahaya ini kalau tidak kita siapkan gitu ya. Tentu kita potensinya di mana pendamping membantu ya, fasilitasi yang tahapan-tahapan yang urusannya sama desa. Salah satunya adalah akhirnya kita di Juli itu membuat bincang santai perhutanan sosial. Kita undang alhamdulillah hadir vokal Pojapoin dari KLHK, dari Perhutani, dari cabang kehutanan Jawa Timur. Ini yang perlu disampaikan ke banyak teman bahwa ini juga menjadi kebutuhan desa. berarti kalau kita ngomong terkait pendamping desa yang berfokus terhadap perhutani, Ya. itu perhutanan ya, mohon maaf, perhutanan itu berarti berangkat dari keresahan pendamping desa itu sendiri ya, Cak? Keresahan beberapa titik desa yang di lokal itu ternyata tanpa ada sosialisasi yang masif dengan pemahaman yang pas, itu akhirnya di Malang itu ada keributan kecil di beberapa titik, terutama desa yang punya wilayah hutan. Nah, padahal sejak 2021 itu setelah Undang-Undang Omnibus Law itu ada amanat, akhirnya munculnya Permen LHK soal pengelolaan perhutanan sosial, itu ditercantumkan. Dan ini kita komunikasikan juga sama Kementerian Desa. Apa hubungannya sama Kementerian Desa? Ya adalah ini hutan ini menjadi urusan yang ini bisa menjadi kewenangan lokal desa, lintas kementerian. Nah, ini pendamping desa masuk di situ, Mbak Siska. Nah, kalau di Kabupaten Malang kan pendamping desa itu terintegritas sama perhutanan sosial ya, Pak. Tadi sudah dicontohkan terkait apa tadi? Ada bincang desa. Terus kemudian ada program apa lagi, Pak, di sana? Yang pasti adalah sama Cak Taufik juga nih, diantaranya menemani Pak Kades, karena Pak Kades dan Pemdes dan kelompok-kelompok hutan di hutan ini yang ada di hutan ini perlu kita temani. Nah, ini pendamping desa biar tidak melulu di kantor desa itu, menemani stafnya desa kan, repot itu. Nah, ini Cak Taufik. Nah, sepengalaman Cak Taufik sendiri ketika mendampingi itu ada kesan apa saja sih, Cak Taufik? Jadi kenapa kita sebagai pendamping akhirnya harus terjun langsung berinteraksi dan juga bersentuhan dengan permasalahan-permasalahan hutan. Kita kembali kepada tugas pendampingan di masyarakat atau mungkin pemerintah desa sendiri memahami bahwa pendamping desa adalah pendamping dana desa. Padahal sejatinya pendamping desa itu juga bisa memfasilitasi, mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan desa secara menyeluruh. Walaupun pendamping tidak harus menjadi malaikat yang serba bisa, tetapi ada kegiatan-kegiatan yang bisa difasilitasi, bisa dikomunikasikan untuk dalam rangka membangun, menggali potensi yang ada di desa, termasuk perhutanan sosial. Tadi sudah disinggung oleh Mas Win, misalnya bahwa hutan ketika masuk dalam wilayah administrasi desa, maka dia juga menjadi kewenangan lokal skala desa. Nah, disinilah pendamping kami menyadari itu. Kenapa? Ketika ada program perhutanan sosial, kita juga terpanggil untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat yang selama ini sudah mengelola hutan dalam bentuk wadah LMDH kalau dulu, dengan adanya kebijakan perhutanan sosial ini, maka nanti akan ditransformasi menjadi kelompok tani hutan. Nah, ini Cak, tadi Cak Taufik ada LMDH. Kira-kira LMDH itu apa sih? Mungkin sobat desa di sini ada yang belum tahu apa itu LMDH. LMDH itu apa, Cak? Nah, LMDH itu adalah singkatan dari Lembaga Masyarakat Desa.
lembaga masyarakat desa hutan. Desa hutan. Kebalik. Nah, awal dari terbentuknya lembaga masyarakat desa hutan ini itu juga atas fasilitasi Pemdes, bahwa lembaga ini dibentuk dan di SK-kan yang tujuannya adalah bersama-sama mengelola hutan yang dikelola oleh perhutani. Nah, kalau tadi juga sudah disinggung, seolah-olah hutan itu adalah di bawah kekuasaan perhutani. Padahal kita tahu perhutani itu kan juga perusahaan umum perhutanan Indonesia, hutan Indonesia. Nah, artinya apa? Ini juga pengelola. Nah, ketika ada kebijakan perhutanan sosial, sebagian hutan ini diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Nah, Kementerian LHK juga sudah menerbitkan aturan atau kebijakan dalam bentuk yang namanya Peraturan Kemen KHDPK, tentang KHDPK, yaitu kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Di situ mengatur secara tegas mana wilayah hutan yang bisa atau diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat dan mana yang menjadi hak pengelolaan oleh perhutani, khususnya di Pulau Jawa. Nah, itu ada kurang lebih hampir 1.200.000 hektar yang itu dialihkan pengelolaannya kepada masyarakat desa. Masyarakat desa. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat desa ya, apakah mereka itu juga antusias, Cak, untuk mengelola desanya terkait perhutanan yang ada di desa mereka? Kalau selama Cak Taufik mendampingi loh ya. Untuk pengelolaan, sebenarnya mereka sudah mengelola dalam bentuk tadi LMDH. Nah, kerjasama antara LMDH dengan perhutani ini sudah jalan, tetapi mereka tidak punya kewenangan pengelolaan yang secara sah. ada garansi itu, Pak. Dan dia sangat tergantung oleh perhutani. Tapi ketika ada kebijakan KHDPK ini, nanti pemerintah akan memberikan izin pengelolaan selama 2 kali 35 tahun. Jadi hampir 70 tahun kelompok tani hutan ini memiliki hak pengelolaan atas hutan. Ini sisa umur-umur gitu lah. Dan ini bisa diwariskan. Ya. Ini kan luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya ini tidak kita sosialisasikan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat, maka tentunya justru orang lain atau pihak dari luar desa yang mengelola hutan yang sebenarnya akan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa di mana hutan itu berada. Nah, sangat seru sekali ya Sobat Desa ketika kita membicarakan terkait perhutanan yang ada di desa. Nah, Cak Win, ada nggak sih terkait dukungan dari pemerintah Kabupaten Malang untuk berkontribusi lah secara langsung terhadap program-program yang didampingi oleh pendamping desa di Kabupaten Malang? Jadi saya sampaikan dulu bahwa hutan itu layaknya pendidikan, urusan. Jadi ada urusan wajib, urusan pilihan, ada urusan yang ini didistribusikan, diwenangkan kepada otonomi daerah atau tidak lah. Kebetulan urusan perhutanan hutan itu di Undang-Undang 23 itu masuk pada wilayah provinsi. Makanya setelah Undang-Undang 23 muncul, tidak ada namanya dinas hutan atau badan kehutanan atau dinas hutan di kabupaten. Nah, itu perlu pertama. Sehingga pertanyaannya perlu saya luruskan, ya pasti penggawanya hutan siapa ya? Kementerian terkait apa? Kementerian terkait KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini yang upayanya tetap ada, tetapi bayangkan di level pendamping, di level Pemdes itu saja tidak semua tahu. Mohon maaf. Banyak regulasi-regulasi kebijakan itu justru
apa? Banyak yang kita tidak tahu, masyarakat tidak tahu. Sama kayak Pak Karno dulu ketika memerdekakan nggak langsung semua, oh ya kita dijajah gitu, lah gitu Mbak Siska. Sama. Maka di Malang kita mulai, ini loh kamu ini butuh ini, masyarakat butuh ini. Terus apa bedanya LMDA, terus KTH, terus ada desa hutan, macam-macam formatnya itu, ada koperasi dan yang lainnya. Ini akhirnya di Malang kita bareng-bareng sama lintas. Nah, ada kok perhutani juga kita libatkan. Artinya kita tidak saing-saingan. Tidak ada saling bekerja sama. Kerjasama. Regulasi ini biar didengar. Banyak kades-kades yang terperangah. Tidak sedikit loh. Oh iya tak? Oh, akhirnya banyak diurusi. Beberapa titik itu Cak Taufik kita sebagai korkap saya karena tidak semua pendamping Mbak hobinya belusuan di hutan. Nah. Karena takut apa Iya. bedaknya luntur. Kalau Cak Taufik ini kan Udah terbiasa. Udah enggak terbiasa di ya, bedak itu Cak? enggak ngefek. Oh, enggak umpan ya. Nah itu akhirnya kita buat bareng-bareng sama, justru awalnya dari provinsi. Kenapa tidak kabupaten? Karena urusan ini kawalannya setingkat provinsi. Ada namanya Dinas Kehutanan, LH gitu ya. Kalau di kabupaten biasanya cabang. Misalnya Malang, itu CDK-nya, cabang Dinas Kehutanannya meliputi Malang sama Blitar misalnya. Nah itu kita sebagai pendamping, ayo ini biar tidak keruh di akhir gitu. Biar nggak ada yang kita tidak inginkan di bawah. Jadi saya apresiasi Cak Taufik dan beberapa teman-teman di Singosari, di Ndau ya, di Ndau, di Pujon, di Ngantang. Eman kalau pendamping tidak hadir, apakah pendamping tidak kurang pekerjaan? Banyak pekerjaan ya. Termasuk menemani basis ini kan pekerjaan pendamping. Nah. Iya. Tapi karena mungkin kita sangat mencintai lingkungan juga, nah jadi pendamping desa di Kabupaten Malang juga memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Malang terkait perhutanan. Nah ini juga sebagian edukasi juga ya Cak Win dan Cak Taufik kepada pendamping-pendamping desa khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah ini saya juga masih awam Cak terkait pendamping desa yang terjun langsung di perhutanan sosial seperti itu. Nah ini ketika kita dihadirkan narasumber yang langsung terjun di perhutanan, nah kita bisa explore lebih jauh. Nah mungkin untuk sobat desa yang dimanapun kalian berada, nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa tanya-tanya langsung ya ke Cak Win atau ke Cak Taufik. Nanti bisa datang ke Malang, begitu bisa ya Cak? datang atau bisa kami sudah sama Cak Taufik dan beberapa tim itu di Malang itu membentuk kelompok kecil pendamping yang interest, yang hobi soal perhutanan sosial. Nah, diantaranya teman-teman bisa baca sudah ada rangkumannya teman-teman. Ada diantaranya turunan dari Undang-Undang 11 yang Cipta Kerja itu di pasal 29A dan 29B itu mengamanatkan. Akhirnya muncullah peraturan pelaksanaan lewat PP, peraturan pemerintah tahun 2003 PP nomor 23 tahun 2021 baru ini termasuk baru tentang penyelenggaraan kehutanan. Akhirnya secara detail perhutanan sosial itu KLHK memunculkan soal peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021. Di situ jelas mau paket apa, paket hutan desa, mau paket apa, formula apa gitu ya. Ada misalnya di luar KDPK misalnya tidak apa lewat perhutani, lewat LMDH. Intinya sebenarnya dua jalur ini format apapun ujungnya ke masyarakat. Nah, apalagi kalau ini ngomong soal BUMDes, ini sangat bisa support desa. Kalau ini pengelolaannya canggih dan on the track, ini bakalan akan ada desa yang PAD atau pendapatan asli desanya jauh bisa meningkat mendadak itu pengelolaan. Nah, kembali bahwa kita sebagai pendamping juga harus simpel. Yang kami lakukan sama Cak Taufik dan teman-teman di Malang tidak banyak, hanya menemani Pak Kades,
menemani perangkat, kelompok hutan, gitu, kelompok tani hutan, itu dipahamkan ini loh sebenarnya, ini sebenarnya, sehingga penentuan mau pakai menu apa itu terserah mereka. Nah, best practice-nya terus terang saya apresiasi sebagai Kokap, saya apresiasi Cak Taufik dan teman-teman, ada di Ndau, ada di Pujon. Cak Taufik ini Pujon. Oh, di Pujon ya, aslinya Cak, batu. Ya? Aslinya batu. Nah, nggak dipakai batu, dibuang. Terus akhirnya jangan coret, pakai bahasa ya, dibuang dong. itu biasa kalau di Malang kita gojolokan sama Cak Taufik lah. Akhirnya ternyata ini bisa di-recycle ini. Oh ini luar biasa nih. Saya sebagai Korkap akhirnya ditempatkan di Ndau, dan Ndau ada peralatan hutan. Sampai hari ini saya izini meskipun diet pendamping Pujon itu yang arah wisata-wisata itu. Nah, akhirnya nggak apa-apa Cak, ini untuk perhutanan sosial sampai dampingi, karena dan alhamdulillah sudah sampai Pak Presiden, sampai kementerian ya yang di Pujon. Nah, mungkin Pak Cak Taufik bisa cerita soal tahapan-tahapan pengurusannya di permen itu. Jadi saya tambahkan Jawin, jadi sebelum nanti agar tidak bias, ya, perhutanan sosial itu apa sih sebenarnya kan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, Cak? Kita agar tidak mengembang. Kenapa muncul perhutanan sosial? Biar masyarakat juga tahu, maka saya coba sampaikan, perhutanan sosial itu adalah sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat sendiri di dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, ya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa hutan desa, hutan tanaman produksi, hutan kemitraan, atau kemitraan perhutanan. Nah, ini adalah skema-skema atau bentuk-bentuk pengelolaan yang nantinya bisa diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok tani hutan. Nah, kelompok tani hutan ini siapa? Nah, agar tidak rancu dengan LMDH, sebenarnya LMDH ini bertransformasi, hanya wadah atau namanya saja yang ganti. Orang-orangnya bisa sama. Hutan, apalagi selama ini LMDH juga sudah melaksanakan pengelolaan hutan. Berarti gini ya, Cak, kalau bedanya LMDH dengan kelompok tani hutan itu di bagian apa? Bedanya sama-sama di SK-kan oleh kepala desa, tetapi hak pengelolaan itu langsung mendapatkan izin pengelolaan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Seperti tadi yang saya sampaikan di kebijakan terakhir, bahwa KTH ini bisa mengajukan izin pengelolaan 2 kali 35 tahun. Nah, ini kan luar biasa. Kalau masyarakat desa tidak memahami ini, nah, dan perlu digarisbawahi, bukan berarti ini terus sakar PDW ngelola hutan. Nanti tetap ada pendampingan, pengawalan dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Jadi tidak ngawur juga gitu loh. Kita sebagai pendamping juga punya kewajiban untuk melakukan pengawalan agar kelestarian dan konservasi lingkungan, keselamatan hutan tetap menjadi tanggung jawab masyarakat. Nah, nantinya juga kan kelestarian hutan nanti juga akan kita wariskan ya, Cak, kepada anak cucu kita. Nah, itu yang terpenting. Ini kan isu juga sebenarnya nyantol isu di Kementerian kita, Kementerian Desa, dan namanya SDG, Sustainable Development Goals. Nah, biar ini lestari tadi itu, artinya apa? Hutan yang sustain. Nah, ini kita harus hadir. Dan kami sama Cak Taufik sama teman-teman sepakat. Cak Taufik kalau saya nggak sampai, Cak Taufik sampai ngelindur itu sampai hutan. Iya kayak Cak Taufik. Ibaratnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa dianggap gila, tetapi alhamdulillah kita dengar ya, akhirnya kementerian terkait ini akhirnya juga sedang rekrutmen, kan sudah di-share rekrutmen soal pendamping. Nah, kami pengen pendampingan ini ada ruhnya, karena desa itu ada ruhnya. Itu kalau versi saya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai Malang itu tidak melulu terkait pantai ya, Cak. Pasti ada potensi yang lainnya yang dapat kita gali. Contohnya terkait
perhutanan tadi. Ya. Kalau di Malang sendiri itu ada nggak sih Cak wisata desa terkait perhutanan? Ini sedang kita gagas, sedang kita Nah. rintis. Bagus sekali ya Cak, kalau nanti di Malang pasti ada wisata terkait apa? Perhutanan. Nah, selama ini isu-isu yang agak riskan itu adalah selama ini wilayah hutan kan ada hak pengelolaan, ada pemanfaatan, Pak. Tapi wilayah itu harus kita digenah nih. Oh, bahwa ini wilayah desa A gitu. Terus kemudian baru Malang banyak wisata-wisata pantai itu di kawasan hutan. Tetapi berapa desa, berapa masyarakat desa lokal yang mengelola ini? Itu pertanyaan nggak mungkin saya urai di sini. Kalau saya perjalanan ke pantai juga lewat hutan sih sebenarnya, Cak. Ini kan sama ironis kan gini. Ada teman saya di Jabung, bernama Jabung. Kartu nikahnya itu judulnya sama ini gitu misalnya. Ini kartu nikahnya ini istri saya, tapi kepengelolaannya tidak saya ya. Pemanfaatnya tidak saya. Itu kan kayak gitu, Pak. Ini kasihan desa yang berwilayah hutan, tetapi eksploitasi besar-besaran dilakukan oleh manfaatnya tidak ke masyarakat desa. Sangat disayangkan sekali ya. Karena ini pendamping harus hadir. Di antara 33 kecamatan itu ada berapa Cak yang ada hutannya itu? Jabung, jauh. Ya. Total saja ini sampai kiamat itu ada 21. 21 ada 21 kecamatan yang dari 33 kawasan ya. hutan dan Ya. bisa diajukan sebagai perhutanan sosial. Nah, ini perlu dikampanyekan, Pak. Sangat, Pak. Sangat. Kampanyekan artinya apa? Biar desa tidak kaget moro-moro ada regulasi. Oh, ini misalnya hari ini kemiskinan ekstrim. Masuk ekstrim ini apa, Man? Gitu kan? Iya. Pendamping fungsinya adalah punya fungsi semacam dai, Mbak, memahamkan, clearing. Nah, maksudnya ngeten Pak Kades, Bu Kades biar tidak apa ini? Rancu ya? Oh iya, rancu. Tak kira ciuman. Ya itu Pak maksudnya ngomong. Saking kita asiknya ngobrol loh, Cak. Ini di depan saya ada teh ini. Wah, ini judulnya ngopi tapi ngetek. Gimana ini? Waduh, mungkin nanti saya panggilkan teman saya ya. Iya. Rika. Nah, mungkin nanti bisa direfill, diganti ya, Cak. Karena di Malang, menggunakan terus terang kopi. kami bukan anti teh, karena di Malang juga ada teh juga. Tetapi di Malang tuh banyak sekali terkenal kopinya. Cak Taufik produksi kopi. Kemarin saya dibawa. Oh iya, siap. Kopinya. Iya. Iya. Sampai ngeteh dengan Mbak Siska. Ya, Oke. Mbak Siska kalau main-main ke ada Dampit, Tirto Yudo, Ampel Gading, terus lereng Arjuno, ada Karangploso, Singosari, punya kopi banyak. Oke. Cak, ayo Ayo diminum. ngeteh. Sampai lupa. Nah ini baru kopi, ini pasti kopinya dari Malang, Pak. Iya, karena kemarin saya dibawain itu kopi dari Malang kan, Iya. dari Cak Win kemarin bawa Iya, banyak kan. iya, bawa banyak saya. Nah, kalau kesini bawa lagi Cak. Itu bentuk promosi, kalau 2 kali, 3 kali ya enggak promosi, beli itu. Untuk BUMDes kita, Badan Usaha Milik Desa, jadi kita janganlah pendamping dibudayakan ke desa, habis itu ke BUMDes, wisatanya desa terus gratisan itu akhlak yang tercela. Oke, jadi nanti kalau Sobat Desa mempunyai BUMDes atau produk-produk Iya. usaha bisa nih masuk ke sini diiklankan di Ngopi Desa. Nanti Iya. pasti akan booming ya Cak ya. Itu makanya saya kalau hadir ke kantornya Mbak Siska, ketemu Mas Korprov ya gitu, itu bawa kopi, bawa oleh-oleh gitu ya, yang boleh, yang khas Malang yang tidak yang terlarang ya enggak lah saya bawa. Masa saya bawa Mbak Siska tak kresek gitu, saya bawa ke Korprov kan kasihan tuh Korprov. Iya, yang buat kopi kan saya Pak, jadi Iya. saya tahu, oh produk Malang gitu. Nah, saking asiknya nih kita bicara mengenai apa perhutanan Perhutanan desa. Nah, ini kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil itu apa sih Cak kalau kita bahas pada hari ini? Kesimpulannya hari ini lagi hanya warming up saja, pemanasan, bahwa pendamping saya dengar, saya terlibat juga beberapa secara informal sama beberapa direktur yang ada kawasan, ada soal data, itu draftnya sudah jadi, ada draft bakalan entah jadi Kepmen atau katanya Kepmen desa soal
fungsi bagaimana dorong pendamping TPP, tenaga pendamping profesional Kemendes ini juga memfasilitasi isu perhutanan sosial ini. Itu dan digarap. Dan ini di Malang masa harus nunggu diperintah gitu kan? Nah, harus kerja keras ya, Oh, Pak. ya, Harus curi start gitu ya. Iya. Ini kalau dari Cak Taufik ini, Nggih. Sebenarnya perhutanan sosial ini sederhana, ya sederhana. Maksud saya aturan sudah jelas, regulasi sudah ada, tinggal bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat. Permen LHK nomor 9 tahun 2021 itu semuanya sudah dicantumkan lampiran, mulai dari bentuk permohonan, pembentukan kelompok tani hutan, bagaimana menyusun peraturan desa tentang lembaga perhutanan sosial, pengajuan izin, apa saja yang harus dipenuhi. Nah, itu semuanya sudah dicantumkan. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi agar desa ini bisa aktif, ya, memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa. oke, nah kalau kita ngomongin terkait pendampingan desa di wilayah hutan kayaknya nggak bakalan habis deh kalau di sesi ini. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kita sambung. Nanti jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Malang bertemu sama Cak Win selaku Korkap TPP di Kabupaten Malang. Nah, mungkin cukup itu sesi ngopi desa pada hari ini. Untuk lebih lanjutnya, untuk lebih serunya lagi, tonton Ngopi Desa. Ngopi Desa, ngopinya di sini aja.